pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam sehat serta salam sikap. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya serta ridhonya kita semua dapat diberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dalam kegiatan kuliah praktisi hukum di lingkungan Politeknik Pelayaran Barobo, bekerja dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dan kesempatan ini sudah hadir bersama kita. Terima kasih sekaligus kami sampaikan kedatangannya Bapak Zainal Akbar SH.MH sebagai narasumber yang hadir di antara kita ini, selaku juga sebagai alumni dari Sekolah Pelayaran Barobo Angkatan 19. Tepuk tangan buat seluruh sivitas akademika Politeknik Pelayaran Barobo dan khususnya kepada alumni. Karena dengan kehadiran beliau pada hari ini, kita sebagai sivitas akademika sangat bangga, sangat tersanjung karena beliau bisa hadir bersama kita memberikan kuliah yang sangat penting, yaitu dari sisi hukum. Kalau selama ini praktisi yang kita undang itu selalu terkait dengan pelayaran atau kepelabuhanan. Nah, sekali-sekali kita undang dari praktisi hukum yang juga sekaligus sebetulnya juga praktisi di bidang pelayaran, karena Bapak Zainal ini juga sempat bekerja di Atpel, itu namanya Atpel, sekarang KSOP di Makassar, dan kemudian beralih profesi menjadi Hakim Agung, bermula di Gorontalo, kemudian di Bali ya, dan terakhir sekarang di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta. Bapak dan Ibu serta taruna dan taruni yang saya banggakan, kita semua sekarang berada di sini berharap agar kegiatan ini menjadikan penambahan ilmu serta pemahaman terhadap hukum pidana bagi calon perwira niaga serta bagi pegawai Politeknik Pelayaran Barobo, dan khususnya juga di antara kita ini juga ada taruna yang memang nanti calon pegawai negeri, yaitu taruna dari pola pembibitan. Pemahaman tentang hukum pidana ini sangat penting karena bagaimanapun juga selama kita hidup di Indonesia, kita akan selalu terkait dengan hukum. Apapun yang kita lakukan, tidak pidana, dan untuk mengetahui alur serta proses sistem peradilan pidana, nanti silakan adik-adik semua, bapak-bapak dari para pasis bertanya, karena saya pun sendiri juga masih banyak pertanyaan di benak saya, di kepala saya. Contoh yang tadi dalam kesempatan kami berdiskusi di ruangan saya juga bertanya, kenapa nakoda itu kok dipidana gitu pada saat terjadi kecelakaan dan mengakibatkan beberapa penumpang yang meninggal. Itu sempat juga saya tanyakan tadi. Jadi silakan kalau Bapak masih penasaran, karena Bapak ini tentu saja calon nakoda nantinya ya, calon nakoda, calon engineer, adik-adik semua ini juga calon nakoda, calon engineer, termasuk juga calon pegawai negeri, bertanya sebanyak-banyaknya. Saya pun penasaran. Mungkin kalau bukan alumni, saya nggak berani nanya yang lebih detail ini, karena mumpung yang ada di sini juga alumni. Silahkan
curhat lah, curhat sebagai sesama pelawak tentu saja, apalagi sesama alumni. Silakan kalau mau bertanya lebih dalam, kita fasilitasi pada hari ini, karena bagaimana juga ilmu inilah nanti yang sangat bermanfaat, ilmu inilah yang nanti mungkin bisa menjadikan bapak dan ibu bekal untuk menghadapi masalah di kemudian hari. Mungkin dari saya tidak perlu panjang lebar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya mohon maaf jika saya tadi terlambat karena ada pembukaan kegiatan dengan Universitas Hasanuddin. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam penerimaan kami di sini maupun sehingga nanti acara ini selesai. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kabak Umum Ahmad Amir MM Mar M. Yang saya hormati Wadir 1 Dr. Rukmini MT, Wadir 2 Kapten Faisal Saransi MT. Yang saya hormati Wadir 3 Kapten Dwi Antaro MR, serta yang saya banggakan dan saya hormati juga seluruh staf dan sivitas akademika Taruna dan Pasis. Alhamdulillah saya bisa hadir hari ini karena diundang oleh Bapak Direktur Polteknik Barongbong. Sekarang Pak Polteknik Barongbong. Iya, Polteknik. Oh, baik. Jadi saya sedikit mungkin akan nostalgia mungkin dengan waktu saya dulu jadi taruna di sini Pak. Dan Bapak saya cerita sedikit. Saya masuk pada tahun 96 di Barongbong dan menyelesaikan studi saya di wisuda 10 tahun 2002. Tentu suatu kebanggaan saya bisa kembali lagi ke sini sambil mengingat-ingat apa dulu yang saya dapatkan dulu di Barongbong ini. Tentu Barongbong sangat membentuk diri saya sehingga bisa jadi seperti sekarang, bisa hadir di depan Bapak dan Ibu, bahkan di depan senior-senior saya, adik taruna dan taruni. Saya sangat bangga dengan Barongbong. Karena kenapa? Tidak mungkin saya bisa seperti ini kalau tidak dapat bimbingan dari Barongbong. Kenapa demikian? Karena di Barongbong itu pada waktu itu benar-benar yang diberikan kepada saya adalah disiplin dan kejujuran. Mungkin saja ada yang tidak berkenan di hati pada waktu itu, tapi setelah saya keluar dari Barongbong baru saya akan sadar, oh rupanya senior saya dulu mengajarkan seperti ini. Untuk kenapa? Ya itu tadi, membentuk kepercayaan diri. Itu yang penting. Nanti apabila saya mengantarkan materi sistem peradilan pidana di Indonesia, adik-adik taruna dan Pasis boleh bertanya apa saja tentang yang berlaku sekarang di Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa memberi jawaban yang dapat membantu untuk taruna di dalam mengejar karir di pelayaran. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai, boleh dibuka slide. Baik. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman Indonesia itu ada dua. Satu adalah Mahkamah Agung atau MA, dan dua adalah Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK. Adapun perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ialah
dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Indonesia dalam Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK, wewenang Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat kasasi dan PK, serta tentang sengketa kewenangan mengadili atau menguji undang-undang. Sementara wewenang MK berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di slide ini dapat dilihat di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan yang ada di bawahnya, yakni pengadilan negeri. Jadi Mahkamah Agung itu ada 4 peradilan di bawahnya: peradilan tinggi atau peradilan negeri, peradilan tinggi agama, peradilan tinggi tun, peradilan militer. Mungkin nanti yang lebih banyak saya jelaskan adalah tentang peradilan negeri dan peradilan tinggi. Kalau untuk peradilan militer, tentu kewenangannya berbeda. Nanti saya akan jelaskan juga apa sih perbedaan dan kewenangan dari peradilan militer tersebut. Dan peradilan tinggi tun apa saja. Nah, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi hanya satu, tidak ada lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Jadi dia hanya satu, berdiri sendiri. Kalau Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Agung sampai ke tingkat kabupaten ada. Nah, sengketa apa saja nanti kita akan lanjut di slide yang selanjutnya. Boleh dibuka? Ya. Dapat dibaca sama-sama wewenang dan perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk wewenang MK, satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Makanya biasa dikenal namanya judicial review. Nah, itu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Dua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, memutuskan pembubaran partai politik. Nah, yang keempat ini yang sering kita baca di berita dan saksikan sendiri di televisi, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, apabila ada usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR. Baik, nah inilah yang saya jelaskan tadi, kewenangan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, untuk peradilan militer ialah kewenangannya yaitu mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Jadi selain dari anggota militer tidak disidangkan di peradilan militer. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan tersebut. Jadi kalau peradilan militer yang berada di bawah Mahkamah Agung hanya menyelesaikan atau mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, tapi tidak terhadap staf yang bertugas di pengadilan militer. Jadi dia benar-benar anggota militer. Nah, peradilan militer ini ada di tingkat provinsi, ada yang diadili itu adalah pangkat kapten ke bawah. Jadi maksimal dia cuma sampai pangkat kapten. Kalau kapten ke bawah diadili di peradilan militer. Nah, lalu ada peradilan militer utama. Nah, militer utama itu mulai dari di atas kapten yaitu mayor sampai dengan tingkat jenderal. Lalu kita sekarang ke peradilan tun. Peradilan tun mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara
termasuk sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian di sini adalah apabila ada SK yang dikeluarkan, mungkin biasanya pemberhentian pegawai secara yang kalau biasa berlaku di polisi namanya PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Seperti yang ada di berita yang beberapa melakukan upaya hukum, dia larinya ke tata usaha negara untuk sengketa tersebut. Lanjut ke peradilan agama. Peradilan agama mengadili sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi peradilan agama itu hanya mengadili sengketa yang beragama Islam. Sedangkan yang tidak beragama Islam adanya nanti di peradilan umum. Jadi yang harus diingat bahwa peradilan agama ini hanya sesama beragama Islam. Apa saja yang disidangkan di dalam tersebut itu adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Serta khususnya di Aceh. Di Aceh ada nama jinayat. Jinayat itu salah satu hukum positif juga, tapi berlaku tentang hukum Islam. Mungkin senior saya mungkin pernah di Aceh tahu hukum Islam itu. Kalau di hukum Islam yang di sana itu bukan kurungan atau pergantian, tapi biasanya dicambuk, Pak. Nah, sedangkan sekarang kita, jadi sebelum kita masuk ke pidananya, saya jelaskan dulu kedudukan Mahkamah Agung dan MK dan peradilan yang ada di bawahnya sebelum kita masuk ke peradilan tentang pidana yang ada di Indonesia. Nah, peradilan umum. Peradilan umum mengadili sengketa perdata dan perkara pidana. Dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Terdapat beberapa pengadilan khusus antara lain anak, tipikor, niaga, HAM ini hak asasi manusia, dan perikanan. Lanjut terakhir PHI. PHI itu peradilan hubungan industrial. Jadi antara ini adalah lebih pada sengketa buruh kalau PHI. Lanjut slide berikutnya. Nah, perbedaan sengketa perdata dan sengketa dan tindak pidana. Sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata atas dasar satu, perbuatan melawan hukum. Dua, uang prestasi atau ingkar janji. Jadi sengketa perdata yang ada di peradilan umum itu hanya dua. Kalau perdata selalu dia hanya perbuatan melawan hukum dan uang prestasi. Nah, kalau untuk tindak pidana meliputi kejahatan, mesti kejahatan misalnya pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Kalau pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, tipiran dan lain-lain. Lanjut. Nah, tujuan sistem peradilan pidana secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHP.
Tujuannya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dari tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Serta menghukum pelaku dan merehabilitasi penjahat. Ini dilakukan dengan mengikuti proses di mana pelaku ditangkap dan diadili atas kesalahan yang mereka lakukan. Jika terbukti bersalah, mereka dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman lain seperti denda atau pelayanan masyarakat. Asas sistem peradilan pidana. Asas perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun atau equality before the law, yaitu bahwa siapapun harus diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Jadi tidak boleh orang yang dihukum itu bersalah kalau belum berkekuatan hukum dinyatakan bersalah. Jadi asas praduga tak bersalah mungkin sering didengar di kepolisian namanya asas praduga tak bersalah. Ketiga, asas tersangka dan terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum, yaitu dalam setiap pemeriksaan tersangka, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum di sini ya perlu didampingi namanya penasihat hukum atau namanya lawyer. Tapi ada kriteria yang boleh didampingi penasihat hukum, ialah perbuatan pidana yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Ini wajib untuk didampingi. Selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam proses persidangan, setiap terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih wajib ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif dengan biaya perkara yang terjangkau. Selanjutnya, asas peradilan yang terbuka untuk umum, yaitu masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, kecuali perkara yang dinyatakan tertutup untuk umum, misalnya kesusilaan dan anak. Nah, nanti taruna misal apabila ada yang ditanyakan boleh angkat tangan nanti atau dicatat dulu, nanti setelah penyelesaian saya selesai baru ditanyakan boleh. Ketentuan mengenai proses beracara di peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHP. Di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain telah diatur dalam KUHP tersebut yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lain-lain. Perlu dipahami bahwa KUHP ini berbeda dengan KUHP. KUHP adalah kitab undang-undang hukum acara pidana, yaitu ketentuan hukum acara yang dijadikan pedoman dalam sistem peradilan pidana. Sementara KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan hukum material yang berisi tentang perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya, di mana saat ini telah diundangkan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Komponen sistem peradilan pidana yaitu ada penyidik, kepolisian, dan PPNS termasuk BNN, kejaksaan dan KPK, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat atau penasihat hukum. Selanjutnya, secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara berurut-urutan. Artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh serta mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri atau penyidik PPNS seperti Polai, PPNS Kehutanan, Bea Cukai, dan lain-lain. 2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum pada kejaksaan atau KPK untuk tindak pidana korupsi. Jadi penuntutan ini hanya boleh dilakukan oleh hanya kejaksaan, tidak boleh dilakukan oleh kepolisian. Jadi yang menuntut hanya kejaksaan atau KPK. Ketiga, pemeriksaan sidang pengadilan oleh majelis hakim. 4. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan. Lanjut. Dalam pemeriksaan di persidangan yang paling utama adalah pembuktian. Pembuktian sangat berkaitan erat dengan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti adalah barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana atau diperoleh dari tindak pidana. Adapun macam atau jenis alat bukti itu telah disebutkan dalam pasal 184 KUHP yang terdiri keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, yang membedakan perkara pidana dan perdata, kalau perkara pidana mengutamakan keterangan saksi, baru urutannya keterangan ahli, baru surat. Kalau perdata terbalik, mendahulukan pembuktian materi dulu. Jadi kalau perdata
itu lebih kepada surat dulu, baru keterangan saksi. Jadi ada taruhan nanti kalau misalnya menghadapi, tapi jangan sampai menghadapi baik perkara perdata maupun perkara pidana ya. Tapi hanya perlu diketahui saja bahwa perbedaan perkara pidana itu mengedepankan keterangan saksi duluan kalau pidana, baru selanjutnya surat. Nah, kalau perdata lebih kepada surat dulu. Jadi status kepemilikan, baru keterangan saksi. Itu. Nah, selanjutnya jenis putusan akhir dalam perkara pidana. Putusan pemidanaan yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian hakim. Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP, diantaranya pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nah, selanjutnya putusan bebas atau dikenal dengan istilah prisprak, yaitu terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Selanjutnya putusan lepas atau dikenal dengan istilah onslah panret, yaitu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana, tetapi masuk ke ranah hukum perdata. Jadi terbukti perbuatan pidananya, tapi tidak termasuk perbuatan pidana. Jadi dia masuk ke ranah hukum perdata, makanya dia lepas. Jadi kalau putusan di pidana itu ada penjara, bebas, dan lepas. Nah, upaya hukum dalam perkara pidana ada upaya hukum banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, serta peninjauan kembali. Pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk melakukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi jika ditanya apa saja hukum putusan pengadilan, adapun jenis upaya hukum terbagi atas dua, yaitu 1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi. 2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulangan oleh pengadilan yang lebih tinggi serta menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangan?
Kasasi demi kepentingan hukum diajukan bila sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai, maka pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa dilakukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang membuat alasan permintaan itu. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Tiga, pengadilan melampaui wewenangnya. Upaya hukum peninjauan kembali putusan mengadili yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 23, 269 KUHP. Ketentuan pasal 23 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, jadi yang boleh melakukan upaya peninjauan kembali hanya terdakwa dan ahli waris. Jadi kejaksaan tidak boleh melakukan upaya PK apabila di putusan kasasinya itu sudah dinyatakan terdakwa tersebut bebas. Jaksa tidak boleh melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Tetapi kalau terdakwa boleh melakukan upaya hukum peninjauan kembali, baik terdakwanya maupun ahli waris. Nah, bagaimana terhadap putusan pidana yang orangnya sudah dihukum, tapi di dalam proses persidangan atau sudah berkekuatan hukum tetap, tapi biasanya begini, bagaimana terdakwa tersebut melarikan diri? Pasti nanti ada mungkin bertanya, bagaimana kalau terdakwanya di dalam proses pemeriksaan itu melarikan diri, kabur. Nah, kalau dia kabur, akan diperintahkan pada jaksa untuk menghadirkan terdakwa tersebut. Jadi, hakim hanya memerintahkan jaksa untuk menghadirkan terdakwa sampai dengan setidaknya dia harus ditemukan untuk dihadirkan. Apabila tidak, maka jaksa akan membuat surat pernyataan untuk tidak dapat menghadirkan terdakwa. Nah, bagaimana kalau terdakwanya meninggal dunia? Nah, kalau terdakwanya meninggal dunia, akibat hukumnya sudah selesai, jadi tidak ada. Karena kalau hukuman pidana itu adalah orang per orang ini. Nah, saya rasa dari saya, penjelasan saya cukup. Nah, satu tulisan, betapapun tajamnya pedang keadilan,
ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah. Sebelum mengakhiri paparan ini, saya meyakinkan Bapak Ibu bahwa betapapun tajamnya pedang kalian, ia tidak akan memenggal kepala orang yang tidak bersalah asalkan berada di tangan orang-orang yang berintegritas. Demikian penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu hukum ini sama aja ilmu menurunkan skoci. Kita wajib harus tahu bagaimana caranya. Tapi kalau bisa jangan dipakai ya begitu ya. Kalau bisa jangan sampai mengalami, apalagi masalah hukum pidana. Nah ini sekarang silakan kesempatan saya berikan kepada Taruna dan Taruni serta Pasis untuk bertanya. Yang pertama mungkin saya kasih kesempatan dari sisi tengah dulu, kan di sini ada Bapak Pasis, saya kasih kesempatan. Ada yang dulunya nggak ya? Pasisnya dari dulunya ya. Nah, Bapak Pasis, silakan kalau mau bertanya saya kasih kesempatan dulu, termasuk yang di depan juga. Dari Bapak Pasis kalau mau bertanya apa aja boleh. Mungkin pernah mengalami juga kasus hukum atau pidana di kapal. Silakan kamu bertanya. Ingin bertanya Pak, di manakah kami menaruhkan jika perusahaan berbuat sewenangnya, maksudnya dia kami secara sepihak, di mana kami menaruhkan Pak? Jadi perdata ini ya. Siapa? Perkara perdata, kontraknya 10. Kontraknya berapa bulan Pak? Minimal 6 bulan Pak, maksimal 9 bulan. Ini Bapak diturunkan di bulan berapa? Bukan, maksudnya Pak, banyak yang terjadi pada pelaut. Maksudnya kalau memang itu terjadi sama kami pelaut ini Pak, di mana kami ajukan untuk membantu lembaga hukum Pak, maksud saya. Oke, berarti kalau ada umurnya lah ya. Siapa? Tidak terjadi di Bapak sendiri. Siapa? Jadi kalau semuanya terjadi masalah perdata di mana perusahaan itu tidak memenuhi kewajiban di kontraknya gitu ya. Secara umum gitu aja ya. Siapa? Oke, siap. Ada lagi? Saya mau tanyakan, saya panggil abang saja. Ini alumni rata-rata ada beberapa yang tersangkut hukum, terutama di luar negeri. Nah, bahkan ada beberapa alumni yang sampai sekarang katanya masih dihukum atau dipenjara di luar negeri tanpa persidangan. Nah, itu mau tanya bagaimana itu Bang untuk penyelesaiannya seperti itu, karena memang secara administratif mereka masuk ke negara tersebut secara ilegal dan beberapa sertifikatnya memang dia karena dia dibroker lewat broker sehingga mereka masuk ke negara-negara tersebut bukan visa semen visa, mereka cuma hanya visa kunjungan, sehingga pas didapat atau ketahuan aparat dan mereka bermasalah. Nah, untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini seperti apa? Karena dari sisi ini memang mereka punya salah, tapi sebagai warga negara Indonesia itu bagaimana prosesnya? Terutama kalau mungkin dari sisi kealumnian, apakah kami dari alumni juga bisa meminta bantuan kepada organisasi atau seperti apa? Begitu. Itu sudah banyak, ini ada beberapa kemarin, tapi waktu 2021 atau 2020 kalau tidak salah ada dipulangkan dari itu, sudah diurus dari Pak Dimas. Tapi saya tidak tahu masih ada lagi atau seperti apa, tapi banyak kasus-kasus seperti ini, bukan cuma dari alumni tapi juga dari pelaut-pelaut Indonesia. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Iya. Ini bagaimana tadi lebih spesifik negara mana? Ada yang di Cina, ada yang di Malta, ada yang di Hong Kong. Itu berapa? Kalau saya dengar kemarin yang angkatan 34 itu di Hong Kong,
di penjara tanpa ada sidang persidangan seperti itu. Oke. Iya. Oke, terima kasih ya. Termasuk juga kemarin ada yang pasis alumni kita, dia terlambat datang karena dia bermasalah di Taiwan gara-gara kapal perusahaannya seperti tadi dia sudah tidak mau urusin lagi krunya. Jadi kapal itu cuma ditaruh di pelabuhan sudah tidak diurusin sehingga KBRI baru yang mengurusin untuk kepulangannya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada 3 pertanyaan yang sangat menarik dan memang keluhan pelaut Indonesia ya seperti itu. Yang pertama tadi nakoda. Kenapa sih nakoda tersebut selalu disalahkan? Tidak dengan perusahaannya. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa nakoda itu adalah merupakan pemimpin di atas kapal. Nah, karena dia pemimpin di atas kapal, maka wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan kapal tersebut, baik penumpang dan barang muatan selama proses pelayaran dari pelabuhan bermuatan sampai di pelabuhan tujuan. Nah, untuk menegakkan tanggung jawab tersebut diperlukan sanksi pidana dan sanksi itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran atau Undang-Undang Pelayaran tentang pelayaran. Nah, kenapa perusahaan tidak dilibatkan? Nah, kalau nakoda bertanggung jawab terhadap jiwa manusia. Nah, kalau jiwa manusia ini tentu minta bertanggung jawabnya kepada nakoda. Sedangkan untuk barang, untuk pergantian, kerugian itu akan nanti bisa dimintakan kepada perusahaan. Nah, karena kalau untuk sifatnya penggantian nanti akan larinya ke perdata. Jadi si pemilik barang tersebut misalnya mengirim barang dari Makassar ke Kalimantan, tapi ternyata di tengah jalan kapalnya tenggelam. Nah, terhadap jiwa manusia atau barang yang dimuat tersebut akan diminta pertanggungjawaban terhadap nakoda. Nah, kalau menyangkut jiwa, otomatis nakodanya pasti dituntut pidana. Nah, kalau untuk barangnya diminta pertanggungjawabannya kepada perusahaan selaku angkutan yang mengirim barang tersebut. Nah, dia akan larinya ke perdata. Ya, sifatnya perdata ini hanya 2: perbuatan melawan hukum, kedua uang prestasi atau ingkar janji. Nah, di dalam sini barang tersebut ada nggak masuk perbuatan melawan hukum atau uang prestasi? Mungkin uang prestasinya mungkin dia sudah terima bayarannya di depan untuk barang tersebut sampai di tujuan, tapi ternyata tidak sampai. Nah, disitulah bisa untuk minta ganti rugi pada sidang perdata di peradilan. Nah, kalau untuk nakoda, kalau jiwa tidak ada toleransi, karena dimanapun, selalu di luar negeri pun bahkan di dalam negeri, kalau menyangkut masalah jiwa manusia, otomatis nakoda yang harus diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau untuk santunan, mungkin perusahaan nanti akan dilibatkan untuk memberi asuransi kepada ahli waris, bisa saja. Nah, ketika ternyata kapalnya tenggelam, nakodanya pun juga meninggal. Nah, kemana harus minta pertanggungjawaban? Ya, tentu kepada perusahaan pelayaran tersebut. Itu. Tapi di perusahaan pelayaran tersebut tidak serta-merta untuk langsung bisa dipidana. Tentu harus ada pembuktian lain dulu untuk bisa dimasukkan ke pidana. Karena perbuatan seseorang ini akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, ketika pelaku utamanya sudah tidak ada, putus. Hukuman apa yang akan diberikan? Sedangkan hukuman tersebut tadi yaitu tadi ada pemidanaan, bebas dan lepas. Nah, selanjutnya bagaimana? Tadi ada pasien yang menanyakan bagaimana perusahaan yang memutuskan kontrak secara sepihak. Mungkin demikian. Jadi perusahaan tersebut memutuskan kontraknya secara sepihak. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman alumni
ini saya bilang, kalau mau berlayar perhatikan terhadap surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dengan pelautnya sendiri. Karena kenapa? Ketika nanti terjadi sengketa, itu nanti adanya di hubungan industrial, yaitulah pekerja. Karena pelaut ini bisa dikatakan bahwa menurut undang-undang lain bisa dikatakan bahwa serikat itu Pak, atau tenaga kerja yang dipekerjakan di luar negeri. Nah, makanya sangat penting surat-surat tersebut untuk diketahui secara bersama-sama. Saya selalu menekankan kepada pelaut kita bahwa setiap melakukan kontrak dengan perusahaan, tolong dibaca baik-baik. Ketika ada yang tidak sesuai dengan hatinya sendiri, tolong jangan ditandatangani. Karena ketika sudah ditandatangani, berarti pelaut tersebut sudah mengikat dirinya dengan perjanjian tersebut. Nah, yang saya bilang tadi, perbedaan antara pidana dan perdata itu, kalau pidana mengutamakan keterangan saksi dulu. Nah, kalau perdata adalah keterangan surat. Nah dari situ karena kita adanya terjadi kontrak atau otomatis surat, tolong dibaca baik-baik. Nah, ketika nanti misalnya ada yang tidak sesuai, ini tidak menyangkut masalah gaji ya, karena kalau masalah gaji pasti perusahaan akan menjodohkan setuju dengan ini. Tapi masalah perlindungan terhadap pelautnya ini bagaimana? Begitu. Nanti akan sengketanya adanya di PHI, peradaban hubungan industrial. Nah, itu bisa diajukan ke sana. Banyak kok yang diputuskan secara sepihak itu maksudnya ke sengketa PHI. Lalu yang ketiga, alumni banyak yang tersangkut masalah di luar negeri. Nah, kita harus lihat dulu berangkatnya ini resmi atau tidak resmi. Ada dua risiko yang ditemui. Ketika kalau resmi, otomatis negara terlibat di dalam perjanjian tersebut. Tapi ketika tidak resmi, otomatis jangan ketika tidak resmi terus minta negara untuk bertanggung jawab. Nah, sebaiknya kalau memang mau aman, negara terlibat di dalam, ya berangkatlah secara resmi. Jangan karena mau dijanjikan dengan apa-apa, oh berangkat tidak resmi. Tak tahu pakai program, terus naik di kapal tanpa melihat dulu surat kontraknya. Nah, ketika terjadi masalah, oh langsung negara Pak mau dipanggil. Gimana nih perlindungannya? Nah, kemungkinan negara Indonesia ini apa punya hubungan dengan negara tujuan apa tidak? Atau tidak ada hubungan bilateral mungkin atau apa? Nah, biasanya kalau negara tersebut ada kedutaannya, masih syukur, kita masih bisa minta petunjuk ke sana. Tapi kalau negara tersebut tidak ada, nah, tidak hadir di negara tersebut, tidak ada kedutaan, nah, kita mau kemana? Tak tahu, bikinlah mungkin surat kembali ke Indonesia. Nah, orang Indonesia pun juga pasti akan bilang, gimana mau minta perlindungan, berangkatnya aja kita tidak tahu. Artinya sebelum berangkat mestinya negara dilibatkan dulu. Jangan mengambil gampangnya, tapi nanti di kemudian hari baru berpikir. Lebih baik berpikir dari sekarang daripada nanti sudah tersandung masalah baru gitu. Karena beberapa izin Pak, saya cerita sedikit pengalaman sebelum saya ini. Ada juga adik alumni juga yang sudah di dalam penjara. Kejadiannya pada waktu itu dia di penjara di Palembang. Di Palembang itu dia sedang melakukan menjual minyak di tengah laut. Nah, ditangkaplah dia sama polisi. Masuklah dia di penjara. Nah, saya bilang, dia tidak tahu dari mana. Dia dapat nomor telepon saya. Dia telepon saya, di WA saya. Terus dia bilang, Bang, saya ada masalah. Kenapa dia? Dia bilang, saya sekarang dalam penjara. Nah,
pikiran saya kok dalam penjara. Setahu saya kalau komunikasi di dalam penjara itu kan tidak dibolehkan. Nah, ternyata dia juga bagaimana caranya dapat alat komunikasi dan menghubungi saya. Dia perkenalkan dirinya, saya lupa angkatan berapa karena kalau yang begitu saya gampang lupa. Jadi dia perkenalkan dirinya, dia sedang dalam masalah. Saya bilang, masalahnya apa deh? Dia bilang itu tadi, yang jual minyak, yang bukan menjadi haknya itu. Tentu dia sudah jelas-jelas melanggar. Nah, saya bilanglah sama dia, apa saja upayamu di dalam itu? Ada tidak perusahaan membantu kamu? Dia bilang sama sekali perusahaan udah lepas tangan. Karena minyak yang dijual itu adalah minyak perusahaan tersebut. Ya, jadi artinya kasarnya dia mencuri. Nah, saya bilang, kamu tahu gak konsekuensi apa yang kamu perbuat tersebut? Ya mungkin karena ikut-ikutan mungkin. Makanya bahaya juga ini Pak Direktur, kalau tidak tahu apa-apa, pas terjadi penangkapan dia juga ada di situ. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, setelah itu karena saya sudah bilang, tolong kalau memang kamu bisa didampingi dengan kuasa hukum, silakan. Tapi didampingi itu dengan kuasa hukum tentu kan perlu biaya. Nah, pelaut ini kan tidak ada perlindungan khusus Pak Direktur untuk semacam pemberian aktif secara cuma-cuma, ini tidak ada, karena belum kedudukan pelaut ini belum jelas di dalam negara kita ini. Karena ada yang mengatakan bahwa dia adalah buruh, terus apa sih namanya, semacam serikat. Ini yang belum jelas di dalam aturan negara kita ya. Kedudukan pelaut itu seperti apa? Nah, saya rasa sebelum melakukan sesuatu, tolong dipikirkan baik-baik. Toh juga kalau untuk dapat pengalaman ataupun misalnya dapat rezeki, mungkin ada yang lebih baik. Artinya suratnya penting. Jangan sampai nanti suratnya tidak ada. Nah, itu tadi kejadiannya. Jadi adik waktu itu saya bilang, adik ini kalau ada masalah telepon saya. Waktu kemarin 2 kali 3 kali jual minyak, tidak pernah kabar-kabaran kita. Nah, ini banyak Pak, banyak. Jadi ada beberapa teman-teman begitu. Saya cuma hanya bercanda aja Pak. Saya cuma mendekatkan sama adik-adik taruna maupun taruni, tolong jangan ikut dengan apa yang diperbuat orang itu. Jangan sampai ikut nakoda. Ada ya udah saya angkat selang aja lah. Ternyata yang menyaksikan juga bisa dihukum pidana. Karena ada namanya pasal 55 turut serta. Mungkin pidana primernya tidak masuk, tapi turut sertanya bisa. Jadi begini, contoh kecilnya, menyaksikan suatu kejadian judi, tapi ada yang teruna adalah penonton di situ, itu bisa ditangkap semua, baik yang melakukan judi tersebut maupun yang sedang melihat judi tersebut. Makanya ada pasal turut serta yang biasa kalau praktisi hukum bilang pasal sampah, pasal 55 itu, karena semua orang bisa diikutkan untuk menggampangkan proses. Baik, mungkin kalau ada lagi pertanyaan tidak apa-apa, silakan. Ya silakan, ya pas lagi. Habis ini taruh di sisi kiri ya, tadi belum ada yang bertanya dari sisi kiri, taruh. Silakan mic-nya. Atas nama Dekan Norman Angkatan 1 2023, mau tanya Pak, masalah tadi yang dibahas tadi. Itu masalah BBM itu Pak, cuma sebahas sedikit Carbo. Itu Pak gimana Pak ya, soalnya itu BBM tidak diserahkan sama perusahaan. Itu kan
alumni kita sendiri kok. Ada sisa pada atas kapal itu bukan itu yang dikasih perusahaan sesuai dengan ROD dari kantor Pak. Apakah bisa juga di masalah mangrove ini Pak? Iya. Soalnya BBM ini Pak itu kan diserahkan sama perusahaan, sedangkan itu BBM masih ada di atas kapal, tapi itu BBM sudah masuk lagi di perusahaan ini Pak. Ngerti Pak saya. Jadi gini Pak, perusahaan ini mungkin punya angkutan lain selain kapal juga seperti truk. Karena di truk seperti itu Pak. Truk itu samanya nih, saya sopir truk, saya dikasih 500.000 untuk ke Surabaya BBM. Kalau sampai sisa, ya duit 500.000 itu sisanya sama 120.000, itu yang buat saya. Kalau logikanya seperti itu. Memang ini perusahaan mungkin menganggap kapal kayak truk itu. Memang truk di seluruh Indonesia begitu Pak. Jadi Bapak nggak salah kalau nanya seperti itu. Nah masalah sekarang cara jualnya itu yang masalah ya Pak ya. Karena kan dilempar ke laut lagi. Nah itu yang masalah. Nah, mungkin ini nanti bisa dijelaskan lagi. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini tamu dari sisi kiri dari Kalibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Siddiq, angkatan 67 D4 dan 3. Bagi bertanya Pak, menurut bagaimana kan pada yang berkaitan dengan nyawa akan dibicarakan. Bagaimana kalau ada awak kapal yang stres lalu meloncat dari kapal ke lautan dan disalahkan dengan nakoda atau awak kapalnya Pak. Dan juga yang kedua untuk memindahkan minyak yang ada di atas kapal. Bagaimana kalau kita yang bisa jadi disalahkan karena diperintah dari nakoda atau kapal yang lain untuk memindahkan minyak ke satu tempat, baru dikira kita menjual minyak Pak. Kru dan penumpang yang lain selamat karena naik sekoci. Nah itu apakah hal tersebut juga nakoda bertanggung jawab? Memang betul kecelakaan, tapi semua selamat kok kecuali orang itu karena dia sok tahu sehingga berenang sendiri ya, sama dengan yang tadi yang ditanyakan Adi Taruna yang sendiri ya, kan itu bukan kemauan nakodanya, sama ini juga dia kemauan sendiri nyebur ke laut berenang, padahal yang lainnya ngikutin perintah officer, ngikutin perintah perwira untuk naik ke sekoci sehingga selamat. Nah itu juga pertanyaan tadi sudah sempat saya tanyakan juga Bapak saya. Itu mungkin satu lagi supaya satu sesi 3 orang. Ada lagi yang mau tanya? Semua di belakang itu. Oke, sudah komplit berarti. Silakan. Ini bertanya Pak, bagaimana tindak pidana kepada pelaku yang melakukan pencurian atau perampokan atas kapal, dan bagaimana tindakan terhadap kerugian yang dialami oleh kapal atau perusahaan tersebut? Sekian, terima kasih Pak. Maksudnya ngerampok punya sendiri atau orang lain? Coba Bajak laut yang ngerampok atau punya sendiri yang ngerampok? bajak laut Pak. Oh, bajak laut. Terima kasih. Terus pertanyaannya, Bagaimana tindakan pidana pada pelaku yang melakukan pencurian atau perampokan atas kapal, dan bagaimana tindakan terhadap kerugian yang dialami oleh kapal atau perusahaan tersebut? yang pencurian tadi juga bukan kru kapal ya? Bukan Pak. Bukan, orang lain. Coba. Oke ya. Dalam hak itu tanyakan kepada perusahaan, itu aja. Tapi kalau mau dijual jangan tanya sama saya, karena nanti jangan sampai nanti bapak-bapak pasif
jual di bawah, boleh dulu waktu yang datang di Barombong dulu, boleh kok dijual di sini. Ini bahaya. Jadi penjelasan saya seperti itu aja. Kalau memang Bapak punya hak, silakan. Tapi kalau tidak punya hak, tanyakan kepada perusahaan. Hak mana saya, mana aja. Kan kalau nahkoda adalah perpanjangan tangan daripada perusahaan. Dia boleh menanyakan. Ya, silakan tanyakan kepada perusahaan. Apakah sisa itu menjadi hak saya atau hak perusahaan? Kalau menjadi hak Bapak, silakan. Tapi kalau mau jualnya kemana, saya tidak tahu. Ya, lanjut. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban terhadap nahkoda yang awak kapalnya tersebut karena gangguan jiwa atau stres tadi? Menurut saya dari yang saya tangkap dari Adik Taruna, apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban? Baik, kalau jadi di sini ada dua pertanyaan sih. Bagaimana awak kapal yang jatuh ke laut terus meninggal, atau bagaimana penumpang juga jatuh ke laut? Apa boleh diminta pertanggungjawaban? Jadi ada dua. Nahkoda tersebut sebelum awak kapal tersebut naik ke atas kapal, makanya setahu saya dia harus ada medical check up. Medical check up di sini untuk mengetahui kesehatan fisiknya dan jiwanya. Nah, apakah perusahaan itu melakukan upaya tersebut atau tidak? Jangan sampai fisiknya bagus, ternyata jiwanya rusak. Kenapa saya bilang jiwanya rusak? Kan ada beberapa keadaan sesuatu yang bisa tiba-tiba seorang tersebut dalam keadaan tertentu bisa berubah. Artinya mungkin lihat keramaian terus dia langsung bereaksi. Nah, ini penting perusahaan tersebut meminta sebelum awak kapal tersebut naik ke atas kapal dilakukanlah cek kejiwaan. Ini penting. Nah, ketika sudah dilakukan semua itu, nahkoda mesti harus pegang rekam semacam rekam medik oleh awak kapal, karena seluruh yang ada di atas kapal menjadi tanggung jawab oleh nahkoda. Nah, bagaimana terhadap penumpang yang jatuh ke laut dan meninggal sepanjang bisa dibuktikan? Karena begini, pidana itu lebih pada pembuktian terhadap keterangan saksi. Kalau ternyata saksinya mengatakan bahwa dia loncatnya tadi karena begini, nah terus nanti dia juga bisa bersaksi di persidangan bahwa orang tersebut memang sedang dalam gangguan jiwa naik ke kapal. Tentu menjadi pertimbangan hakim di dalam memutus perkara, karena berdasarkan keterangan saksi atau keluarga tersebut menyatakan demikian. Jadi pernah pengalaman yang saya alami di Gianyar, saya melakukan persidangan. Jadi rata-rata di Bali itu baik kakek pun atau nenek-nenek itu di Bali, dia sering keluar pagi ya, mungkin dia melakukan ibadah, ternyata terjadi kecelakaan, meninggal. Tapi secara pendekatan kekeluargaan, keluarganya menerima terhadap kejadian tersebut karena dia kurangnya melakukan pengawasan terhadap orang tua nenek ataupun kakek. Nah, si pelaku sudah melakukan bantuan kepada si korban tersebut, upacara pemakamannya mungkin atau upacara ngabennya. Nah, dari situ nanti dia dibuatkan kesepakatan damai, baik keluarga korban juga sudah menerima, si pelaku juga sudah bertanggung jawab. Nah, di putusan kami yang saya lakukan pada waktu itu terjadi adanya perdamaian kedua belah pihak. Tuntutan jaksa pada waktu itu juga tuntutannya percobaan. Artinya percobaan tersebut selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana. Apabila selama percobaan tersebut dia melakukan tindak pidana, akan dikenakan hukuman
yang akan sedang dialami sekaligus dengan ditambahkan dengan hukuman percobaan tersebut. Jadi biasanya percobaan 6 bulan. Makanya adik-adik taruna kalau misalnya ada perbuatan pidana dan ada namanya hukuman percobaan, tolong jangan sampai berbuat perbuatan pidana lagi. Karena 2 kali kenanya melaksanakan percobaan yang tadi di dalam penjara ditambah dengan hukuman yang didapat juga, begitu. Nah, tentu kalau dalam hal ini mestinya lebih pada pendekatan kekeluargaan, perdamaian. Kalau di ini artinya kalau perdamaian itu tidak ada lah yang orang yang menolak namanya perdamaian. Karena kalau perdamaian itu bisa jadi dua-duanya menang, dua-duanya kalah. Gitu. Jadi terhadap korban penumpang yang tadi seperti itu jawaban saya. Dan yang ketiga, bagaimana terhadap bajak laut. Nah, ini perlu juga saya tanyakan taruna, karena dipikirnya mungkin di laut bebas itu bajak lautnya banyak ya, atau mungkin pernah baca berita mungkin yang kapal Pertamina disandra di mana, di Somalia ya. Nah, karena dia di perairan lepas begitu, maka hukum yang dipakai adalah hukum bendera negara tersebut yang ada di atas kapal yang dipakai. Nah, karena sifatnya ordinary crime, semua negara boleh terlibat di dalam situ, boleh terlibat untuk memberi pertolongan terhadap kapal yang dibajak tersebut, tapi mengedepankan tentu kepada negara yang dibajak tersebut, kapal negara yang dibajak tersebut. Itu. Jadi semoga di dalam pelayarannya nanti tidak pernah dibaca. Tapi kalau pencurian yang dilakukan oleh sesama awak kapal, ya biasa lah mungkin di dalam taruna juga biasa Pak, sesama barat juga Pak Direktur saling mencuri. Ada juga Pak, ada juga, karena saya juga pernah mengalami itu. Iya. Jadi kadang teman satu kamar kita juga yang mencuri. Terus mukanya tidak kelihatan seperti dia yang berbuat, ya biasa Pak. Tapi itu hanya mungkin di angkatan saya aja mungkin, yang mungkin sekarang itu tidak ada. Setiap angkatan ada Pak. Minimal sandal. Jadi sebaiknya kalau memang dapat harus adanya di nakoda, karena nakoda adalah pemimpin di atas kapal. Dia sekaligus pemimpin, dia juga sekaligus hakim, dia juga sekaligus jaksa atau penuntut. Kalau memang nakodanya bilang ya harus dihukum di situ, tapi bukan seperti semena-mena nakoda tersebut. Kamu harus dipenjara, masuk ke tempat store itu, kamu dipenjara 2 hari, tidak seperti itu. Jangan sampai nanti disalahartikan bahwa nakoda itu mentang-mentang pemimpin kapal sudah disamakan dengan kayak hakim atau jaksa, mau main seenaknya menghukum. Justru nanti nakodanya yang berbalik bisa dipenjara Pak, apabila si korban tersebut merasa dijadikan korban oleh nakoda tersebut. Baik, saya rasa dari saya cukup. Apabila ada yang ditanyakan lagi boleh, silakan. Ya, kemudian masih penasaran mau tanya lagi, mungkin ada kasus-kasus yang lain yang pernah dialami? Gak ada? Taruh lagi ya. Oke, ya maju. Bukan, ini dia operator dia. Oke, dari sini kanan lagi, masih penasaran. Maju lagi dikit ya. Dengan cara terbaik tidak dipidanakan, karena tidak seluruhnya kecelakaan di laut dikarenakan kelalaian nakoda, tapi bisa juga terjadi karena faktor alam. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terjadi kecelakaan tersebut karena faktor alam. Makanya yang saya bilang tadi itu, pidana itu perlu pembuktian. Buktinya jelas. Pada saat itu
sedang terjadi cuaca buruk mungkin atau bagaimana, mungkin masih bisa dipakaikan untuk alasan pemaaf, tapi tidak merupakan perbuatan karena perbuatan pidananya. Karena begini, sepanjang dia tidak menghilangkan nyawa, tapi kapalnya yang tenggelam, ya mungkin bertanggung jawabnya mungkin antara nakoda dengan perusahaan tersebut. Itu. Semoga tidak ada korban jiwa. Itu. Jadi benar-benar setiap kejadian itu harus benar-benar ada bukti yang mendukung. Karena walaupun tadi dia bilang tadi mau bayar pengacara paling mahal, itu bukan suatu jaminan. Jangan sampai berpikiran ada taruh bahwa saya punya nih keluarga atau apa, saya mau bayar pengacara paling mahal, mana tahu saya bisa bebas. Tidak seperti itu. Tidak, karena keyakinan seorang hakim dalam memutus perkara tidak bisa diintervensi. Karena hakim itu dalam memutus perkara diberi kewenangan secara merdeka, lepas dari intervensi. Jadi sama dengan saya, hakim tidak boleh menilai putusan dari hakim yang satunya karena melanggar kode etik. Adapun nanti misalnya ternyata putusan tersebut sudah memiliki berkekuatan hukum tetap, boleh dibawa diuji di dalam kampus. Jadi kami sesama hakim itu tidak boleh mengintervensi, Pak. Beda kalau dengan instansi lain. Kalau instansi lain bilang, mungkin kepalanya sudah bilang iya, di bawahnya pasti ikut. Kalau kami dalam memutus perkara, sekalipun ketua Mahkamah Agung bilang bebaskan dia, tapi kalau keyakinan kita mengatakan tidak bisa. Jadi benar-benar hakim itu merdeka. Karena kapan hakim itu bisa diintervensi? Di mana lah untuk mencari keadilan? Mungkin kalau perlu, ya mau kemana lagi? Mungkin setelah akhir hidup aja lah mungkin yang ada keadilan kalau memang bisa diintervensi. Saya rasa cukup. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan. Saya rasa udah cukup. Dan masih ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada mungkin saya sedikit menyimpulkan. Boleh saya tambahkan ke mereka? Oh, boleh saya tambahkan. Di dalam hukum ini ada namanya asas legalitas ya. Jadi asas legalitas itu asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Jadi sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan tersebut, maka kita terlepas dari perbuatan pidana tersebut. Nah itu, sepanjang belum diatur, bebas. Nah coba kira-kira perbuatan apa yang belum diatur di dalam KUHP? Ada yang bisa jawab? Jadi ada beberapa yang kemarin sudah disahkan oleh DPR, karena hukum kita itu adalah peninggalan kolonial Belanda ya. Jadi kita itu dapat warisan dari kolonial Belanda itu. Makanya di dalam KUHP pidana itu tidak diatur tentang hukum santet. Mungkin udah pernah dengar ya di dalam berita. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah diatur, termasuk kumpul kebo. Biasa mungkin pelaut kalau mungkin lagi menunggu kapal mungkin. Nah, itu juga. Itu sudah diatur. Walaupun sebelumnya tidak. Di dalam KUHP itu belum diatur memang, tapi tapi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini berlakunya 3 tahun ke depan, karena undang-undang itu tidak pernah berlaku surut. Jadi karena keluarnya di tahun 2023, nanti undang-undang tersebut ini bisa dipakai 3 tahun kemudian, berarti 2026.
Jadi jangan kira karena 2026 berlakunya ya udah saya pakai aja santet dulu, kesempatan dulu mungkin kita kumpul kebo dulu. Nah, karena belum berlaku, tidak seperti itu. Segala perbuatan pasti ada akibatnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, tolong dipikir baik-baik. Saya harap teman-teman Taruna tumbuhkan kepercayaan diri dan jaga terus disiplin dan bertanggung jawab. Semoga selalu kita ketemu di dalam hal yang artinya begini, teman-teman Taruna boleh konsultasi sama saya. Sepanjang yang saya akan ketahui, saya akan berbagi dengan seluruh Taruna ataupun alumni Barongko. Karena saya duduk di samping Pak Direktur ini bukan berarti merasa diri saya pintar, tidak. Tapi ada sedikit pengetahuan yang saya bisa dapat bagi kepada adik Taruna. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik. Dan jangan juga bahwa Barongbong itu ujung-ujungnya akan jadi pelaut juga. Saya juga tidak pernah terpikir bahwa bisa jadi hakim. Mungkin ada Taruna, mungkin pasti bilang, kok itu angkatan 19, 10 kok bisa jadi hakim? Dari mana? Nah, itulah. Mungkin di sekolah pelayaran yang lain saya juga tidak tahu, tapi bisa dicek apakah ada alumni yang jadi hakim atau tidak. Silakan dicek. Kalau memang tidak, jadikanlah itu suatu kebanggaan untuk memacu spirit kita untuk berbuat yang lebih baik. Sekian dari saya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Karena saya dengar dari alumni ada mau acara reuni. Ya, tapi belum tahu kepastiannya kapan. Mungkinnya juga mudah-mudahan jadwal saya juga bisa menyesuaikan dengan kegiatan tersebut. Ya, belum tahu. Ya. Makasih Pak dari saya. Saya hari ini akan balik, tapi besok pagi saya akan kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas kantor lagi. Karena saya hadir di sini ini atas satu kebanggaan juga, karena senior saya Bang Ahmad Amir, dia bilang, dia WA saya khusus, dia bilang, Dek, boleh tak hadir di Barongko? Saya bilang, kalau untuk demi kepentingan alumni dan 14 namanya mana Pak? Berarti ini belakang. Tinggal lantai kamarnya lantai 2 lantai 3. Pas. Lihat tangannya semua.